Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia selalu dan sukses ya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Selatan, Kenanga Kinasih. Wah, penulis favorit kita semua ya. Kisah-kisah dari Kenanga Kinasih sangat menarik untuk disimak ya, apalagi kisah-kisah dari tanah Kalimantan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi ya, buat teman-teman pasti udah nggak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja menuju ke Kalimantan Selatan. Kapuhunan, misteri di balik sakitnya Nadia. Matahari siang itu bersinar terik, memantulkan bayangannya di lantai keramik putih. Nadia, seorang anak perempuan berusia 5 tahun, baru saja tiba dari sekolah taman kanak-kanak. Rambutnya diikat 2 tampak kusut, sementara seragamnya sudah basah oleh keringat. Ia menyeret langkah menuju ruang tengah sambil membawa tas kecil bergambar kartun favoritnya. "Mah, Nadia mau guring," katanya dengan suara lirih. Ibunya, Risna, yang sedang duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian, hanya tersenyum lembut. "Ya sudah, ganti baju dulu nak, nanti kamu kegerahan," ujar sambil melipat satu setel pakaian terakhir. Nadia hanya mengangguk, berjalan menuju kamar dengan langkah yang gontai. Setelah berganti pakaian tidur bermotif bunga, ia merebahkan tubuh mungilnya di atas kasur di kamar yang dindingnya dipenuhi gambar hasil mewarnai. Dalam waktu singkat, dia pun sudah terlelap, sesekali mengigau ringan seperti anak kecil kebanyakan. Ketika jarum jam menunjukkan angka 3, suara kipas angin tua yang berdengung tak mampu menyembunyikan suara nafas berat Nadia yang kini terdengar dari balik kamar. Risna, yang sedang mencuci piring di dapur, terkejut kala mendengar suara napas anaknya. Ia pun segera menghampiri kamar Nadia. Pintu kamar didorong perlahan. Di sana, dia melihat anaknya yang masih tertidur dengan wajah kemerahan. Risna mendekat, menyentuh dahi Nadia dengan punggung tangannya. "Panas benar," gumamnya. Ia segera mengambil termometer dari laci lemari kecil di samping kasur dan meletakkannya di bawah ketiak anaknya. Tak sampai 1 menit, angka 39,2 derajat Celcius muncul di layar kecil. Risna menarik nafas panjang. Ia tak mau terburu-buru hanya karena panik. Dengan tenang, ia keluar menuju dapur, mengambil kain bersih dan membasahinya dengan air hangat. Kain itu diperas, lalu diletakkan di dahi Nadia yang masih tidur dengan nafas tersengal-sengal. "Nadia, bangun dulu nak, minum obatlah," katanya sambil menggoyang pelan tubuh mungil anaknya. Nadia membuka matanya dengan lemah, wajahnya memerah dan kelopak matanya sedikit sebab ia tidak merespon dengan kata-kata, hanya mengangguk kecil. Risna mengambil sendok, menuangkan sirup obat penurun panas, lalu menyuapkannya ke mulut kecil Nadia. Setelah itu, dia memberikan segelas kecil air putih agar anaknya bisa menelan obat dengan lancar. "Guring lagi nak, kalau panas sebelum turun, nanti mama cek lagi ya," ucap Risna sambil membenarkan letak selimut Nadia. Waktu berlalu, jarum jam sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore. Risna, yang sejak tadi duduk di ruang tengah sambil melipat tangan, tampak gelisah. Berkali-kali dia masuk ke kamar untuk memeriksa Nadia. Panas tubuh anaknya tidak juga turun meskipun sudah diberikan obat dan kompres. Kali ini, nafas Nadia terdengar lebih berat. Anak itu terbangun, menangis pelan sambil memegangi kepalanya. "Mama, panas," keluhnya dengan suara serak. Hati Risna mencelos. Ia segera duduk di samping kasur, memeluk anaknya dengan lembut, lalu mengelus punggungnya. "Sabar ya nak, kita coba kompres lagi lah."
Risna membawa anaknya ke ruang depan, tempat di mana angin dari kipas tua terasa lebih segar. Risna membaringkan Nadia di atas tikar, lalu kembali mengambil kain untuk mengompres. Kali ini, dia mencoba menurunkan suhu tubuh Nadia dengan mengompres bagian ketiak dan lipatan paha. Ketika panas tak kunjung reda, Risna mulai merasa cemas. Bayangan kemungkinan buruk mulai melintas di benaknya. Kalau sampai kejang bagaimana? Pikirnya. Risna segera mengambil ponsel dan menghubungi suaminya, Burhan, yang masih menjaga toko mereka di pasar tak jauh dari rumah. Suaranya terdengar tegas meski sedikit bergetar. Bah, Nadia panasnya tinggi dari tadi siang. Ulun takut ya kenapa-napa. Pian bisa pulih. Wah ini, Risna meminta suaminya agar pulang lebih cepat. Di ujung telepon, Burhan menyaut singkat. Adang, aku menutup toko dulu. Matahari mulai terbenam, menyisakan cahaya jingga di langit. Suara motor tua terdengar di depan rumah. Burhan masuk tergesa-gesa. Mana? Mana Nadia? Tanyanya langsung tanpa melepaskan sepatu. Di dalam, bah. Panas sebelum jauh turun, jawab Risna yang kini tampak lebih tenang karena kehadiran suaminya. Burhan menghampiri anaknya. Ia duduk di samping Nadia yang terbaring lemah. Dia menyentuh dahi anaknya dengan tangannya yang besar dan juga kasar. Ah, panas benar, mah. Kita harus membawa Nadia ke dokter, ucapnya tanpa ragu. Risna mengangguk setuju. Tunggu, ulun siapkan tasnya dulu, katanya sambil bergegas mengambil tas kecil yang berisi pakaian ganti dan perlengkapan lainnya. Burhan menggendong Nadia dengan hati-hati. Tubuh kecil itu terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena panas yang tinggi, Nadia bersandar lemah di baunya. Sesekali terdengar ia mengerang pelan. Motor mereka dinyalakan. Burhan duduk di depan, sementara Risna duduk di belakang sambil memegangi tubuh Nadia agar tidak terhuyung. Mereka melaju pelan menuju klinik terdekat, melewati jalan-jalan kecil yang kini mulai gelap. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Risna duduk di ruang depan dengan wajah yang lelah. Obat yang diberikan oleh klinik 2 hari lalu tidak juga menurunkan panas Nadia. Tubuh kecil itu terbaring di kamar dengan nafas berat yang terdengar sampai keluar pintu. Di kasur kecilnya, Nadia terjaga dengan mata setengah terbuka. Wajahnya semakin memerah, nafasnya terengah-engah seperti ada beban berat yang menekan dada mungilnya. Tangan kecil menggenggam erat selimut saat dia merintih kesakitan. Mama, perut Nadia sakit, bisiknya pelan. Risna mendengar itu pun segera masuk ke dalam kamar. Ia berlutut di sisi anaknya dan menyingkap selimut lalu terkejut. Ya, perut Nadia tampak membuncit, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Ia mencoba menyentuh perut itu perlahan, tetapi Nadia langsung meringis kesakitan. Ya Allah, kenapa ikam nak? Kata Risna dengan hati yang mulai dipenuhi rasa cemas. Burhan yang sedang duduk di teras depan dengan rokok di tangan mendengar suara pelan istrinya memanggil. Ia masuk dengan langkah cepat melihat kondisi anaknya yang semakin parah. Kita bawa ke rumah sakit sekarang juga, katanya dengan nada tegas. Di ruang gawat darurat rumah sakit, suara langkah kaki suster terdengar tergesa-gesa. Nadia dibaringkan di ranjang dorong dengan selang infus terpasang di lengan kecilnya. Wajahnya pucat. Risna berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan anaknya yang dingin, sementara Burhan bergerak gelisah, tak tahu harus berbuat apa. Dokter yang memeriksa terlihat bingung. Suhu tubuh Nadia tetap tinggi. Meskipun sudah diberikan obat penurun panas tambahan, dia menyarankan pengambilan sampel darah untuk memastikan apakah ini demam berdarah atau tidak. Bapak, Ibu, kita cek trombosita dulu ya. Tapi saya harus jujur, kondisi ini agak aneh, kata dokter itu dengan nada yang sedikit ragu. Burhan mengangguk pelan. Lakukan apa saja yang perlu, dok, asal anak ulun bisa sembuh. Setelah pengambilan darah, suasana ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding di sana. Risna duduk di kursi kecil di sisi ranjang, matanya menatap wajah Nadia yang semakin tirus. Ketika hasil darah keluar, dokter terlihat lebih bingung. Trombosita normal. Jadi ini bukan demam berdarah, ujar sambil menatap Burhan dan Risna.
Sepertinya kami akan melakukan observasi lebih lanjut. Risna merasa bulu kuduknya meremang mendengar pernyataan itu. Dia menoleh ke arah Burhan yang kini tampak menunduk dengan rang mengeras. Jadi, anak saya sakit apa, dok? Tanyanya dengan suara bergetar. Dokter tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng pelan sambil mengetuk-ketuk pulpennya di atas meja. Kami perlu waktu lebih untuk mencari tahu. Tengah malam, suasana rumah sakit semakin sunyi. Di lorong-lorong panjang, hanya ada suara langkah kaki petugas kebersihan yang sesekali lewat. Di kamar rawat inap, Risna tidak berani memejamkan mata. Dia curiga ada yang tidak beres pada penyakit yang diderita oleh anaknya. Sementara itu, Nadia terus mengeluh sakit perut, tetapi yang membuat Risna semakin takut adalah bentuk perut anaknya yang kini semakin membesar. Ia duduk di samping ranjang, mengamati gerakan halus di balik kulit perut Nadia yang pucat, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak, mendorong dari dalam. Risna menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai memenuhi benaknya. Burhan, yang duduk di kursi dekat jendela, tidak mengatakan apa-apa, tangannya mengepal kuat-kuat dan matanya terus mengamati setiap gerakan dokter ataupun suster yang masuk ke ruangan. Ia merasa tak berdaya. Mungkin besok pagi kita bisa bawa dia ke tempat lain, mah, gumamnya. Kalau di sini belum ketahuan apa penyakitnya, kita coba cari rumah sakit yang lebih ganal. Risna mengangguk. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jam di dinding seakan berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam penuh. Pagi harinya, perut Nadia semakin membesar. Dokter datang untuk memeriksa lagi dan kali ini dengan membawa alat USG portable. Suara mesin USG yang menyala terdengar berderak kecil, memecah keheningan ruangan. Risna berdiri di samping ranjang dengan tangan yang gemetar. Sementara Burhan berdiri di belakang dokter, memperhatikan layar monitor dengan wajah penuh tanya. Ketika alat itu menyentuh perut Nadia, layar monitor menunjukkan sesuatu yang membuat dokter menghentikan gerakannya. Dia menatap layar dengan ekspresi kaku, lalu mengerutkan alisnya. Aneh sekali, katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia lalu memanggil suster untuk mencatat hasil USG tersebut. Risna mencoba melihat layar, tetapi dokter segera mematikan alat itu. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, katanya tanpa menjelaskan apa yang ia lihat. Dok, apa maksudnya? Ada apa di perut anak saya? Tanya Burhan, suaranya kini mulai meninggi. Namun, dokter hanya menepuk pundaknya dengan pelan, mencoba menenangkan. Sabar ya, Pak. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Setelah dokter pergi, ruangan itu pun kembali sunyi. Perasaan tidak nyaman menyelimuti Risma dan Burhan. Mereka berdua saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Di atas ranjang, Nadia mulai menggigil. Meski tubuhnya terasa panas, dia memanggil-manggil ibunya dengan suara serak. Mama, Mama, Nadia takutan. Risna segera memeluk anaknya, mengelus rambutnya yang basah oleh keringat. Mama di sini, nak. Jangan takutan ya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ketakutan itu bukan hanya milik Nadia. Setelah Nadia tertidur, barulah mereka keluar sebentar. Suasana rumah sakit terasa pengap meski pendingin ruangan bekerja dengan baik. Risna duduk di salah satu kursi, tubuhnya bersandar dengan lemas. Rasa lelah karena begadang membuat matanya sembab. Burhan berdiri di dekat pintu, memegang ponsel tanpa tujuan. Anak mereka, Nadia, masih berada di kamar rawat dengan perut memuncit dan panas tubuh yang belum turun. Mama Nadia, suara lembut namun penuh rasa ingin tahu menyapa. Risna menoleh dan mendapati Acil Ulfa, tetangga yang tinggal di sebelah rumah mereka, datang menghampiri. Kayak apa kondisi Nadia? Tanyanya, lalu duduk di sebelah Risna. Tadi Pak RT yang bercerita kalau Nadia katanya dibawa ke rumah sakit. Masih panas, Cil. Perutnya buris, jawab Risna singkat. Suaranya hampir berbisik saat menyebut perut anak yang membesar. Acil Ulfa menarik nafas panjang sebelum bertanya lagi. Maaflah, Mama Nadia, kalau aku bepandir kayak nih. Tapi, salawas ini, keluarga kamu kada pernah mengalami kejadian aneh.
Mimpi kada baguskah? Atau ada orang yang pina iri lawan keluarga kam? Pertanyaan Acil Ulfa yang mencari tahu apakah keluarga Risma tidak pernah mengalami kejadian aneh atau mimpi buruk membuat Risna mengernyitkan dahi. Dia menatap tetangganya itu dengan tatapan bingung. Apa maksud pian? Acil Ulfa mendekatkan wajahnya. Suaranya terdengar pelan seperti tidak ingin ada telinga lain yang ikut mendengarkan. Bisa aja penyakit seperti ini asalnya datang dari kiriman orang. Darah Risna berdesir. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu, tetapi ucapan Acil Ulfa perlahan masuk ke dalam pikirannya. Acil, jangan bagayaan, Pang. Kami kada bisi musuh. Apa jua yang hendak dihiriakan wan kami? Dia tidak mengerti apa yang membuat orang iri pada keluarganya, sedangkan mereka bukanlah orang kaya. Selain itu, baik Risna maupun Burhan tidak punya musuh, atau setidaknya begitulah anggapan mereka. Risna, kada ada pang orang mengaku iri di muka kita. Biasanya orang kaya itu main belakang, manis di hadapan, marangut pas kita berpaling muka. Jawab Acil Ulfa pelan, matanya menatap lurus ke depan saat mengingatkan Risna bahwa ada orang yang bersikap manis di depan mereka tapi bisa saja menusuk dari belakang. Setelah Acil Ulfa pulang, Risna menceritakan semuanya pada Burhan. Mereka duduk di kursi keras di ruang tunggu, berbicara pelan tetapi dengan nada yang serius. Burhan mendengarkan dengan seksama, matanya menatap tajam ke lantai. Jadi kamu percaya? Ucapan Acil Ulfa. Tanyanya akhirnya, suara beratnya terdengar menahan emosi. Ulun kada tahu harus percaya atau kada bah? Jawab Risna. Tapi paling kada kita harus mencari tahu. Burhan mengangguk pelan, ada beban yang berat di pundaknya. Setelah beberapa saat diam, ia memutuskan sesuatu. Aku bulik dulu untuk melihat keadaan rumah. Kalau memang ada yang mencurigakan, aku harus tahu sekarang. Risna tidak menjawab. Dia hanya menatap suami yang berdiri dengan langkah mantap, lalu keluar dari ruang tunggu dengan ponsel di tangan. Rumah mereka sedikit terpisah dari rumah-rumah lain. Burhan tiba menjelang Isya. Malam itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Burhan tiba di depan rumah dengan motor bebeknya. Dia mematikan mesin dan memarkirkan kendaraan di teras kecil yang gelap. Cahaya bulan menyinari pekarangan rumah, memantulkan bayangan pohon mangga yang tumbuh di dekat pagar. Burhan membuka pintu rumah perlahan. Rasa waspada menyelimuti pikirannya. Dia menyalakan lampu ruang tengah dan langsung mengamati setiap sudut. Tidak ada yang aneh. Meja, kursi dan lemari berada di tempatnya seperti biasa. Dia tidak berhenti di sana. Burhan melangkah ke arah dapur. Rak piring dan laci-laci diperiksa satu persatu. Tidak ada benda asing atau tanda-tanda yang mencurigakan. Setelah memastikan semuanya normal, dia membuka pintu belakang yang mengarah ke kebun kecil di belakang rumah. Di luar, suasana terasa lebih dingin. Tanah basah karena hujan siang tadi memancarkan aroma lembab yang menusuk hidung. Burhan menyorotkan senter ke sekitaran kebun. Cahaya itu melintas di antara rumpun singkong, pohon pisang, dan tumpukan kayu yang rencananya akan dibuat kandang ayam. Semuanya tampak biasa saja. Tetapi ada satu hal yang membuatnya berhenti, ya, di sudut kebun, di dekat pagar bambu. Dia melihat gundukan kecil seperti bekas tanah yang digali lalu ditutup kembali. Gundukan itu tampak tidak seberapa, tetapi cukup mencolok di antara tanah kebun yang rata. Dengan hati-hati, Burhan mendekati gundukan tersebut. Tangannya yang besar menggenggam cangkul yang ia ambil dari belakang. Dia mulai menggali perlahan, berharap menemukan jawaban atas kekhawatirannya. Tetapi setelah beberapa menit menggali, Burhan hanya menemukan akar-akar tanaman yang menjalar. Tidak ada benda mencurigakan. Burhan menghela nafas panjang. Mungkin ia hanya terlalu cemas. Gundukan itu bisa saja bekas hewan liar yang menggali tanah. Dia pun kembali berdiri, menepuk-nepuk celana panjangnya yang terkena tanah. Sebelum kembali masuk ke rumah, Burhan memandang sekeliling kebun sekali lagi. Angin malam berembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Burhan merinding, seakan ada sesuatu yang mengawasinya. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, setelah memastikan tidak ada lagi hal yang mencurigakan, ia kembali ke dalam rumah, menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat.
Hatinya sedikit tenang karena tidak menemukan tanda-tanda yang aneh. Hanya saja perasaan gelisah masih belum sepenuhnya hilang. Burhan segera mengambil ponselnya dan menghubungi Risna. "Aku sudah memeriksanya di rumah. Semuanya aman," katanya singkat. "Apakah ada apa-apa di kebun atau sekitar rumah?" tanya Risna dengan nada yang cemas. "Sudah, kita fokus saja ke Nadia. Kalau dia belum membaik besok, baru kita cari cara lain." Risna mengangguk. Meski suaminya tidak bisa melihat, dia tahu Burhan selalu bersikap rasional, tetapi percakapan dengan Acil Ulfa masih mengganggu pikirannya. Keesokan harinya, di ruang tunggu rumah sakit, suasana masih lengang. Risna duduk di bangku panjang dengan tubuh yang lelah, matanya terus melirik ke arah pintu ruang rawat Nadia. Sejak semalam, anaknya tak banyak berubah. Panas tubuhnya masih tinggi, perutnya tetap membuncit. Dokter pun belum bisa memberi jawaban pasti tentang penyakitnya. Langkah pelan dan suara sandal diseret terdengar dari arah pintu masuk. Risna menoleh. Acil Ulfa muncul kembali untuk menengok Nadia. Aneh, karena perempuan itu sebelumnya tidak terlalu akrab dengan mereka, tetapi Risna segera mengusir perasaan tersebut. "Bagaimana Nadia?" tanyanya. "Masih sama, Cil," jawab Risna Su. "Dokter belum tahu apa penyakitnya." Acil Ulfa menarik nafas panjang lalu menggeleng pelan. "Kasihan sekali. Anak sekecil itu harus menanggung sakit yang seperti ini." Ia berhenti sejenak lalu menatap Risna dengan tatapan yang sedikit tajam. "Tapi Mama Nadia, aku hanya ingat nah." Risna menoleh. Alisnya sedikit mengernyit. "Ingat apa, Cil?" Acil Ulfa mendekat. "Ikan patul lo lawan Irma." Ia berhenti menunggu respon Risna. Apakah ia memang mengenal Irma? "Inya itu orang apa Hirian? Apalagi setelah ikan buka toko di pasar. Aku pernah mendengar Inya berpandir, bubuhan kamu ini sombong." Risna terdiam. Dia mengingat Irma, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari tempat mereka. Memang benar, Irma pernah beberapa kali melontarkan komentar sinis, tetapi Risna selalu menganggapnya angin lalu. Hanya saja, setelah mendengar cerita dari Acil Ulfa, hatinya mulai tidak tenang. Apa benar Irma pernah iri padanya hanya karena dia dan Burhan memiliki toko di pasar, lalu menyebutnya sombong? Memang apa yang harus disombongkan oleh Risna? Apalagi dia harus berutang ke bank hanya untuk bisa membuka toko bajunya. "Cil, apa maksud pian?" tanya Risna dengan suara agak berat. Acil Ulfa menundukkan wajahnya sejenak, lalu ia berkata, "Mama Nadia, aku ini hendak mengingatkan aja, Bang. Kalau orang sudah iri, Inya bisa menggawi apa aja." Risna menelan ludah. Ucapan Acil Ulfa terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Dia menolak untuk percaya, tetapi bayangan Irma yang sering bergosip di depan rumahnya mulai muncul di benaknya. Aku kadang menuduh si Irma lah, tapi kada ada salahnya dijaga-jaga. Risna menggigit bibir. Dia gelisah, tidak tahu harus berkata apa. Acil Ulfa mencondongkan tubuhnya. "Bawa Nadia bulik, terus cari orang pintar, cari yang bisa menerawang hal-hal seperti ini." Ucapan Acil Husna menghantam Risna seperti gelombang besar. Dia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis, tetapi situasi ini membuat pikirannya goyah. Sudah 3 hari lebih dia menyaksikan anaknya menderita tanpa ada kejelasan dari dokter. Haruskah dia mencoba jalan yang disarankan oleh Acil Ulfa? "Tapi Cil," kata Risna pelan, "ulun takutan mengambil keputusan tanpa bicara dulu dengan abahnya Nadia." "Bicara saja dulu," balas Acil Ulfa. "Tapi kalau menurut aku nah, lebih baik hancap Ipang. Semakin lawas manuda, semakin besar risikonya." Setelah Acil Ulfa pergi, Risna kembali duduk di bangkunya. Pikirannya berkecamuk, bergulat antara akal sehat dan juga rasa cemas yang terus menghantuinya. Ia memandangi pintu ruang rawat anaknya. Dalam hati, dia bertanya-tanya, apakah benar ada seseorang yang tega menyakiti anak kecil seperti itu? Ketika Burhan datang, langkahnya tegas seperti biasa, tetapi wajahnya tampak lelah. Ia baru saja kembali dari toko. Bagaimanapun juga, dirinya harus terus berjualan untuk biaya hidup sehari-hari. Melihat istrinya yang tampak gelisah, ia langsung duduk di sebelahnya. "Kenapa lagi?"
Tanya Burhan. Nada suaranya datar karena kelelahan. Risna menjelaskan tentang apa yang baru saja dibicarakan dengan Acil Ulfa. Dia menceritakan tentang dugaan Irma yang menyimpan rasa iri pada mereka tentang kemungkinan guna-guna dan saran untuk membawa Nadia pergi ke dukun. Burhan mendengarkan dengan serius. Sesekali dia mengangguk, tetapi wajahnya tampak sulit ditebak. Jadi menurutmu, kita harus percaya pada omongan Acil Ulfa? Tanya Burhan pada akhirnya. Ulun kada tahu bah, jawab Risna, suaranya hampir berbisik. Tapi ulun rasa kita harus mencoba apa saja. Kalau memang ini bukan penyakit biasa, kita harus mencari tahu sebelum terlambat. Ulun kada mau kalau Nadia sampai kenapa-napa bah. Rahang Burhan mengeras kala mendengar kekhawatiran istrinya. Ia langsung membalikkan badan meninggalkan Risna yang memanggil-manggilnya panik. Dia mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga segera sampai di rumahnya. Tepat di depan rumah Irma, suara teriakan Burhan menggema memecah keheningan kampung. Burhan berdiri dengan dada membusung di depan pagar rumah Irma, wajahnya merah padam, nafasnya memburu. Dia sudah tak bisa lagi menahan emosinya. Pikiran tentang Nadia yang kini terbaring lemah di rumah sakit tanpa diagnosa yang jelas terus menghantui pikirannya. Kata-kata dari Acil Ulfa mengenai kemungkinan teluh seperti api yang menyulut bensin dalam hatinya. Irma, keluar Ikam, serunya lantang. Pintu rumah Irma terbuka. Sesosok perempuan seusia Risna muncul dari balik pintu, wajahnya penuh keheranan. Tetapi matanya segera menyipit ketika ia melihat Burhan. Dia melangkah keluar dengan tenang, meskipun jelas terlihat bahwa kemarahannya juga terpancing. Kenapa Abah Nadia? Tanya Irma dengan nada tajam. Kenapa kuciak-kuciak kayak orang gila di muka rumahku? Irma marah karena Burhan berteriak-teriak seperti orang gila di depan rumahnya. Burhan maju selangkah, menggenggam pagar besi dengan tangan bergetar. Aku tahu, pasti Ikam yang mamiulah anakku sampai garing. Wajah Irma berubah seketika, matanya membelalak, bibirnya terkatup rapat sebelum akhirnya ia meledak. Hai, bujuran gila kah Ikam Abah Nadia? Gasan apa ulun mamiulah Nadia? Apa jua buktinya? Teriakan Burhan dan Irma mulai menarik perhatian para tetangga. Satu persatu pintu rumah terbuka. Warga berdatangan, sebagian berdiri di kejauhan mengintip dari balik pagar atau hanya memandang dari jendela. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. Sementara Burhan dan Irma tetap beradu argumen dengan suara yang semakin meninggi. Kamu kira aku kada tahukah kalau salawas ini Ikam hiri lawan kami? Seru Burhan. Sudah pasti Ikam hendak memati kami, tapi Nadia yang kena. Sudah jelas kamu berniat membunuh kami, tapi Nadia yang kena. Bu Irma menunjuk Burhan dengan tangan gemetar, wajahnya memerah. Hai, dasar bungul jua Ikam ini Abah Nadia. Aku kada suka menggawi yang kayak itu. Kada ada untungnya gasanku, kada jadi duit. Dasar bodoh kamu ini bapaknya Nadia. Aku tidak pernah melakukan hal semacam itu. Tidak ada untungnya buatku, tidak jadi uang. Burhan semakin mendekat ke pagar. Kada ada pamaling yang akan mengaku. Kalau lain Ikam, siapa lagi? Tidak ada maling yang mau mengaku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Di tengah keributan itu, salah seorang tetangga melangkah maju. Julak Hasan, lelaki parubaya yang biasanya paling disegani di kampung mereka, mencoba melerai. Ia berdiri di antara Burhan dan Bu Irma, mengangkat kedua tangannya. Sudah. Jangan berteriak-teriak seperti ini, katanya dengan tegas. Kalau memang ada masalah, mari bicarakan baik-baik. Jangan pernah saling tuduh tanpa bukti. Burhan menengus, tetapi ia mundur selangkah. Pak Hasan menoleh ke arah Irma. Irma, aku yakin masalah ini hanyalah salah faham. Amarah Irma tidak langsung mereda. Ia menatap Burhan dengan kesal. Julak Hasan, ulun ini difitnah. Nama ulun dicemarkan. Burhan membalas tatapan itu dengan sorot yang tajam. Jelas-jelas Ikam yang bersalah. Julak Hasan menghela nafas panjang. Ia menoleh ke arah kerumunan warga yang semakin banyak. Semuanya, tolong kembali ke rumah masing-masing. Jangan justru membuat situasi jadi lebih buruk. Ini masalah antara Pak Burhan dan Bu Irma, bukan urusan kalian semua.
Satu persatu warga mulai bubar, meskipun beberapa masih berdiri di kejauhan enggan melepaskan drama yang sedang berlangsung. Julak Hasan berusaha membawa Burhan menjauh, tetapi lelaki itu masih menggerutu sementara Irma kembali ke dalam rumahnya dengan wajah merah padam. Sementara itu, di rumah sakit, Risna duduk di tepi ranjang Nadia, matanya sembab, wajahnya penuh kekhawatiran. Ia tidak tahu bahwa hari itu Burhan telah melampiaskan emosinya di depan rumah Irma. Yang dia tahu hanyalah bahwa kondisi Nadia belum juga membaik. Acil Ulfa yang tadi pagi begitu lantang berbicara kini menghilang tak kemana ketika melihat Burhan pergi melabrak Irma. Ia memilih bungkam. Perempuan itu bahkan menolak bicara saat Risna mencoba menghubunginya melalui telepon. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat lebih jauh. Julak Hasan meminta diantar ke rumah sakit untuk bertemu Nadia. Hari itu dia baru pulang dari luar kota karena ada urusan pekerjaan. Langit sore mulai memerah ketika Pak Hasan turun dari motor Burhan. Tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang dari luar kota. Hanya saja setelah mendengar kabar tentang kondisi Nadia membuatnya langsung meminta diantar ke rumah sakit. Di ruang perawatan, suasana masih sunyi. Mata Risna sembab, tanda kelelahan dan juga stres yang telah menumpuk selama beberapa hari terakhir. Assalamualaikum, sapa Julak Hasan pelan mencoba mencarikan suasana. Waalaikumsalam Julak, jawab Risna dengan suara parau. Wajahnya tampak heran melihat lelaki itu meluangkan waktu untuk datang ke rumah sakit demi menengok Nadia. Maaf, hanyar kawa datang, ucap Julak Hasan yang meminta maaf karena dia yang baru bisa menengok Nadia. Julak Hasan melangkah mendekat. Ia memandang Nadia yang terbaring lemah dengan mata terpejam. Sudah berapa hari? Tanyanya singkat. Risna mengangguk, matanya kembali berkaca-kaca. Sudah 4 hari lebih Julak. Panasnya kada turun-turun. Dokter kada tahu jua penyakitnya apa. Julak Hasan berdesah panjang. Ia duduk di kursi di samping ranjang. Dia menatap Nadia dengan sorot mata serius, lalu menggoyangkan kepalanya pelan. Ia menoleh jengkel ke Burhan. Burhan, kaina jangan buru-buru menyalahkan orang. Ini lain penyakit ulahan orang. Burhan, jangan buru-buru menyalahkan orang. Ini bukan guna-guna. Ucapan Julak Hasan membuat Burhan sedikit tersetak. Ia mendekat. Jadi, ini penyakit apa Julak? Julak Hasan mengangkat tangan, meminta agar Burhan tenang. Anak kami ini kapahunan. Biar ditambahi segala macam obat. Kada cagaran ampe. Menurut Julak Hasan, Nadia kapudan. Biar diobati dengan segala macam penyakit tidak akan bisa sembuh. Kata-kata itu membuat suasana ruangan semakin tegang. Risna menatap Julak Hasan dengan mata melebar. Kapuhunan lak? Tanyanya dengan suara bergetar. Sepemahaman Risna, kapuhunan biasanya terjadi jika ada orang yang menawari makanan atau minuman. Jika tawaran itu ditolak, maka bisa menimbulkan celaka. Julak Hasan mengusap dahi Nadia yang panas. Mulutnya berkomat-kamit sebentar sehingga tak langsung menjawab pertanyaan Risna. Dia mengangguk beberapa kali sebelum kembali mengalihkan perhatian pada Risna dan Burhan. Kapuhunan tidak harus berupa tawaran makanan saja. Sepertinya Nadia tanpa sengaja sudah melukai anak jin penghuni sumur di dekat sekolahnya, sehingga ibu dari jin itu marah dan membuat Nadia sakit. Risna menggeleng karena bingung. Namun Julak Hasan tidak menunggu jawaban darinya. Dia memegang tangan kecil Nadia dengan lembut, lalu berbicara dengan suara pelan. Nadia, coba cerita ke Julak. Apa Ikam pernah bermain di sumur dekat sekolah? Kelopak mata Nadia perlahan terbuka. Ia terlihat lemah, tetapi pandangan matanya mulai fokus pada wajah Julak Hasan. Suasana ruangan hening. Semua orang menunggu jawaban anak kecil itu. Beberapa saat kemudian, Nadia mengangguk, lalu menutup matanya lagi. Jawaban Nadia membuat semua orang di ruangan terdiam. Hanya Julak Hasan yang tetap tenang. Dari sorot matanya menunjukkan bahwa ia sudah menduga hal ini. Burhan mengerutkan dahi, matanya menatap sedih ke arah Julak Hasan. Lalu apa yang harus ulun gawi Julak?
Kadang mungkin ulun biarkan tarus keadaan Nadia kayak ini. Burhan pusing karena ia tidak tahu harus melakukan apa. Julak Hasan kembali duduk, mencoba menenangkan suasana. Aku coba menambahi Nadia. Mudahan kami cocok. Kain Narisna bulik dulu satu mat ke rumah. Ulah bubur habang lawan bubur putih gasan mana gusi Nadia. Aku coba mengobati Nadia. Nanti Risna pulang sebentar ke rumah dan membuat bubur merah juga putih untuk menebus kesalahan Nadia. Risna mengangguk. Tentu saja dia bersedia kalau hanya harus membuatkan bubur merah dan bubur putih asal Nadia bisa kembali sehat. Dan satu lagi, tambah Julak Hasan. Setelah semua ini selesai, jangan lupa letakkan bubur itu ke dekat sumur. Ajarkan Nadia dan anak-anak lainnya agar lebih berhati-hati ke depan. Julak Hasan meminta Burhan mencarikan minyak untuk mengurut Nadia. Lelaki itu tergesa-gesa mencari apa yang dibutuhkan oleh Nadia. Sementara itu, Risna segera pulang ke rumah mereka untuk menyiapkan bubur merah dan bubur putih sesuai perintah Julak Hasan. Keadaan Nadia akhirnya membaik setelah Julak Hasan mengurut tubuh kecilnya. Gerakan tangan Julak Hasan tegas tetapi lembut menyusuri setiap ruas tulang dan otot Nadia yang sempat kaku. Burhan duduk di dekat ranjang, matanya tak berkedip, memperhatikan proses tersebut. Nafasnya masih diselingi kekhawatiran, tetapi harapan kini mulai terlihat di wajahnya. Julak Hasan menekan perut Nadia perlahan, mencari sumber ketidaknyamanan yang membuat anak itu menderita selama beberapa hari terakhir. Nadia meringis sekali, tetapi tidak menangis. Setelah beberapa kali pijatan dan doa yang lirih terucap dari bibir Pak Hasan, perlahan perut Nadia yang sebelumnya membencit kini mulai mengempis. Anak itu merengek minta diantar ke kamar kecil. Semua kotoran yang selama ini tersimpan akhirnya bisa dikeluarkan. Demam Nadia pun turun. Dia juga sudah bisa minta makan dan minum susu kesukaannya. Alhamdulillah, ucap Julak Hasan sambil mengelap keringat di dahi dengan kain kecil. Nadia sudah lebih baik sekarang. Nanti kalau sudah pulang, ajak dia beristirahat. Dan jangan izinkan lagi dia bermain-main di dekat sumur sekolahnya itu. Ikam tahu sendiri, kalau sumur itu angker. Burhan mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Julak. Kalau kada depian, kami bujuran kada tahu harus berbuat apa lagi. Dia melirik ke arah Nadia yang sedang minum susu dengan nikmatnya. Ulun banyak bahutang budi lawan pian Julak. Julak Hasan hanya tersenyum kecil. Kada ada hutang budi Burhan. Ini semua sudah kehendak Tuhan. 2 hari kemudian, setelah kondisi Nadia benar-benar pulih, keluarga kecil itu akhirnya pulang ke rumah. Risna langsung sibuk merapikan tempat tidur Nadia, memastikan anaknya merasa nyaman setelah beberapa hari tidak tidur di rumah. Burhan sementara itu tampak sibuk mondar-mandir di ruang tamu. Pikirannya terganggu oleh rasa bersalah. Wajah Irma yang dimakinya beberapa malam lalu terus muncul di benaknya. Jika tidak segera bertindak, maka rasa bersalah itu akan terus menghantuinya. Selain itu, namanya juga pasti akan buruk di hadapan warga yang lain karena sudah seenaknya menuduh orang yang tidak bersalah. Panggil Burhan sambil melongo ke dapur tempat Risna sedang memasak bubur untuk Nadia. Kaina kawani aku ke rumah Irma lah. Risna terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Ayo Jabah, kita memang harus meminta maaf. Ulun juga merasa kada nyaman hati lawan Sidin. Sebenarnya Risna sempat marah begitu mengetahui Burhan yang datang melabrak Irma tanpa bukti. Hanya saja setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya dia juga bersalah. Burhan pastilah tidak akan semarah itu kalau Risma tidak menceritakan lagi ucapan Acil Ulfa padanya. Sore itu mereka menuju rumah Bu Irma yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Langkah Burhan terasa berat, tetapi tekadnya sudah bulat. Risna menggandeng tangannya, mencoba memberikan dukungan. Mereka tiba di depan pintu rumah Irma yang sederhana. Dindingnya kusam tetapi bersih. Bau harum bunga melati dari halaman kecil di depan rumah itu terasa menenangkan jantung Burhan yang berdegup kencang. Burhan mengetuk pintu dengan hati-hati. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan sosok Irma muncul dengan wajah terkejut. Matanya menyipit melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Burhan? Risna?
Ada apa? Tanyanya dengan nada dingin. Dia tidak menyuruh mereka masuk karena ia masih merasa sakit hati. Burhan menundukkan kepala karena merasa malu. Maaf Irma, kami datang untuk meminta maaf. Aku tahu, sudah salah menuduh Ika macam-macam. Aku terbawa emosi karena keadaan Nadia yang kada ada perubahan sama sekali. Risna menimpali dengan suara lirih. Kami minta maaf Banar. Harusnya kami kada langsung percaya ucapan orang kalau kada ada bukti. Ibunya Nadia itu mengucapkan permohonan maaf sepenuh hati karena sudah mempercayai ucapan orang lain tanpa mencari bukti lebih dulu. Irma berdiri diam beberapa detik, seolah menimbang-nimbang ucapan mereka. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Aku bisa mengerti, kalian sebagai orang tua panik saat anak kalian sakit. Tapi, kalian sudah merusak nama baikku. Burhan merasa semakin kecil di hadapan Irma. Aku akan bicara dengan warga dan memastikan mereka tahu bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Bu Irma menatap Burhan dan Risna lekat-lekat, kemudian akhirnya mempersilahkan mereka masuk di dalam. Suasana lebih santai. Mereka pun berbincang dengan tenang, meskipun rasa canggung masih terasa. Saat itulah Irma mulai membuka cerita yang mengejutkan mereka. Sebenarnya aku sudah curiga, kenapa bisa jadi kayak nih? Setelah aku pikir, mungkin ini ada hubungannya dengan Acil Ulfa, ujar Irma sambil menyeruput teh. Acil Ulfa? Jadi kamu sudah tahu kalau ini adalah ulah Acil Ulfa? Tanya Risna bingung. Bu Irma tersenyum pahit. Dia itu punya hutang padaku yang belum dibayar dari 3 tahun yang lalu. Ya jumlahnya memang tidaklah besar, tapi cukup berarti. Apalagi di zaman yang sulit mencari uang seperti sekarang. Aku sudah berkali-kali menagih, tapi dia selalu menghindar. Mungkin dia merasa terpojok, jadi dia mencari cara untuk mempermalukanku sebagai cara balas dendam. Risna menutup mulutnya. Ia terkejut kalau mendengar cerita tersebut. Burhan mengepalkan tangannya. Ia merasa malu sekaligus marah karena sudah menjadi budak Acil Ulfa. Jadi, semua ini karena masalah hutang piutang? Tanyanya kesal. Ya, begitulah, jawab Bu Irma. Tapi sudahlah, aku tidak mau memperpanjang masalah. Yang penting sekarang, saya harap kalian tahu kebenarannya dan hati-hati dengan orang seperti dia. Burhan mengangguk dengan tegas. Terima kasih. Terima kasih sudah memaafkan kami. Aku berjanji akan meluruskan semuanya. Ketika mereka pulang dari rumah Bu Irma, hati Burhan dan Risna terasa lebih ringan. Meski begitu, mereka masih memiliki kewajiban lain. Ya, mereka harus memastikan warga tahu bahwa Bu Irma tidak bersalah dan bahwa Acil Ulfa memiliki andil sehingga tega memfitnah wanita itu. Namun untuk saat ini, mereka bersyukur bahwa Nadia sudah sehat kembali dan keluarga mereka bisa melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi Kapuhunan. Oh, jadi Kapuhunan ini adalah salah satu mitos yang masih dipercayai oleh warga Kalimantan ya. Jadi apa namanya, Kapuhunan itu kayak misalkan kita ditawarin minuman atau makanan, misalkan kopi gitu. Ayo, ini kopi, tapi kita udah ditawarin nggak mau minum tuh. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya musibah. Jadi bukan sama orang yang nggak dikenal aja, mungkin sama orang tua kita juga kalau di rumah udah disediain kopi, minimal dicicipi walaupun sedikit. Jadi gitu ya, kepercayaan di sana. Jadi kita harus di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan dalam kisah ini bagaimana ternyata juga di endingnya itu ada plot twist juga nih dari Kenanga Kinasi, selalu endingnya ngeselin nih. Nggak bisa ditebak ya. Ternyata di situ bagaimana Acil Ulfa sudah apa sih ya? Sudah menyebar fitnah dan ternyata ada motif juga di balik situ bagaimana Bu Irma ternyata Acil Ulfa itu punya utang tuh sama Bu Irma. Nah di sini Burhan udah nggak, ya panik lah ya, pasti panik, siapapun panik apalagi ketika melihat anaknya terbaring sakit dengan penyakit yang tidak wajar, tapi alhamdulillah Julak Hasan bisa datang dan bisa menyembuhkannya. Wah luar biasa banget kisahnya di sini. Tapi saya ini ya dapat banget tuh di awalnya itu tuh, kayak namanya anak kecil itu kan kalau sakit begitu dia tuh yang biasanya ceria ya kan, apalagi anak cewek tiba-tiba langsung diem gitu, kayaknya langsung gimana ya orang tua ya. Aduh jadi inget ya.
Jadi menurut saya gigit banget tuh dari awalnya buat kisah Kenanga Kinasi ini. Dan mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dalam kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Terima kasih kepada Kenanga Kinasi atas kisah yang sungguh luar biasa ini. Dan semoga teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan, buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja langsung gas kirim ke WA kami aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.